Ya Rob, kami ingin menolong saudara-saudara kami yang dulu hidup bareng di Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib azakumullah. Kita lanjutkan bahasan kitab tauhid. Masuki bab syafaat. Syafaat artinya pertolongan, bahwa nanti pada yaumul kiamah Allah akan berlakukan namanya syafaat, pertolongan bagi seorang hamba yang bentuknya bermacam-macam. Dan syafaat ini wajib kita imani, tercantum dalam Al-Quranul Karim, tercantum dalam hadis yang begitu banyak, dan ijma' sepakat ulama bahwasanya syafaat itu ada. Dan kita dengan beriman kepada syafaat ini membuat hati ini jadi senang, lapang. Kenapa? Karena kalau kita mengandalkan amalan kita, ibadah kita sedikit. Kita berharap nanti pada yaumul kiamah kita semua termasuk yang mendapatkan syafaat pada yaumul kiamah. Ulama menjelaskan sesuai dengan dalil-dalil, diantaranya dalam ayat kursi, man dalladzi yasfa'u indahu illa bi'izni. Siapa sih yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Jadi syafaat pada hari kiamat ada dua syaratnya. Pertama, setelah Allah izinkan. Jadi syafaat itu nanti setelah Allah izinkan. Antara satu makhluk dengan makhluk yang lain bisa memberikan syafaat. Yang kedua, lima yasha'u wa yarda. Syafaat itu syaratnya bagi orang yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Jadi tidak setiap orang dapat syafaat. Nanti saya jelaskan bagaimana kiat-kiat mendapatkan syafaat. Jadi kata ulama, orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menyekutukan Allah, dia nggak dapat syafaat. Makanya jamaah sekalian, tolong jaga jangan sampai kita mati membawa dosa syirik. Karena dosa syirik ini nanti tidak akan dapat syafaat. Dan syafaat, para ulama menjelaskan terbagi menjadi dua. Syafaat terbagi menjadi dua. Yang pertama ada syafaatul khassah, syafaat yang khusus milik Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, syafaatul amah, syafaat yang umum. Semua hamba-hamba Allah yang soleh bisa memberikan syafaat. Syafaat para malaikat, syafaat para nabi, syafaat orang-orang soleh. Saya ulangi, keras nih. Syafaat terbagi dua. Yang pertama, syafaat yang umum. Syafaat umum sifatnya. Siapapun hamba-hamba Allah yang soleh, yang Allah izinkan bisa memberikan syafaat, bisa. Di antaranya para malaikat, para nabi, orang soleh, mati syahid, bisa memberikan syafaat. Ini syafaat yang umum. Kemudian yang kedua ada syafaat yang khusus. Syafaat khusus milik Nabi kita Muhammad SAW. Tidak dimiliki yang lain, khusus Nabi kita. Nah, kita bahas syafaat yang umum dulu. Syafaat yang umum itu terbagi tiga. Syafaat yang umum itu terbagi tiga macam.
Yang pertama, syafaat yang umum, yaitu syafaat orang-orang yang tadinya masuk neraka. Ya, tadinya harus masuk neraka. Kemudian ketika berlaku syafaat, dia tidak jadi masuk neraka. Kita mengimani pada yaumul kiamah ada yang namanya mizan, timbangan. Fa amma man saqulat mawazinuh wa huwa fi isyatir radiyah. Barang siapa yang timbangan amalnya lebih berat amal solehnya, timbangan amalnya lebih baik kebaikannya, maka dia dalam kehidupan yang diridhoi, masuk surga. Wa amma man khaffat mawazinuh, adapun yang timbangan kebaikannya itu ringan, fa ummuhu hawiyah, bagi orang tersebut neraka yang menyala-nyala, neraka hawiyah. Bapak-bapak, dengarkan baik. Nanti kita ditimbang oleh Allah. Kalau hanya kebaikan kita 40, kebaikan kita 40, dosa kita 60, neraka. Kalau dosa kita 40, kebaikan kita 60, surga langsung surga. Tapi kalau kejahatan kita yang 60, kebaikan kita 40, neraka kita. Namun ketika nanti dibuka syafaat, orang-orang yang seharusnya masuk neraka tidak jadi masuk neraka. Enggak jadi, Pak. Adanya syafaat, adanya pertolongan nanti. Yang tadinya harus masuk neraka tidak jadi masuk neraka. Ini syafaat yang pertama. Kalau timbangannya 50-50 gimana, Pak? Kalau timbangannya kebaikan 50, dosanya 50, 50-50. Maka dia tempat yang namanya Al-A'raf. Makanya ada surah Al-A'raf, tengah-tengah dia. Namun nantinya dia masuk surga, cuman terakhir. Ini namanya Al-A'raf. Ya, tempat antara surga dan neraka, namanya Al-A'raf. Ini kalau 50-50. Makanya kalau seandainya kebaikannya cuma 40, dosanya 60, neraka dia. Cuman ketika dibuka pintu syafaat, harusnya masuk neraka, tidak jadi masuk neraka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bahagia itu, bahagia. Selamat dari api jahanam. Yang kedua, ya, kelompok yang kedua, syafaat yang umum, ya, syafaat yang umum, orang-orang yang sudah masuk ke dalam api jahanam. Orang-orang yang sudah masuk ke dalam api jahanam, kemudian terangkat dari api jahanam. Kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari api jahanam, dari neraka jahanam. Nanti, Pak, ketika penghuni surga masuk ke dalam surga, kemudian penghuni neraka masuk ke dalam neraka, orang-orang mukmin ketika pertama kali masuk surga, dia tidak enak-enakan. Orang mukmin nanti di surga, dia ingat keluarganya. Dia ingat teman-temannya, saudara-saudaranya waktu di dunia. Maka ketika mereka masuk surga, mereka langsung menemui Rabbul Alamin. Mereka berdoa, "Ya Rabb, kami ingin menolong saudara-saudara kami yang dulu hidup bareng di dunia, yang ibadah bareng dengan kami, salat bareng dengan kami, puasa bareng dengan kami,
dan seterusnya. Jadi orang mukmin masuk surga nanti pertama kali yang mereka minta, mereka ingin menolong saudara mereka yang ada di api jahanam. Gitu. Kemudian Allah berfirman, idhabu ilan nar, pergilah ke dalam neraka. Maksudnya ke pinggir neraka. Kalau ada saudara kamu, keluarga kamu yang punya iman sebesar dinar, uang logam, selamatkan mereka dari jahanam. Kemudian mereka datang ke tepi jahanam, mereka angkat saudara-saudara mereka yang ada di jahanam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terangkatlah banyak manusia dari api jahanam. Kemudian mereka nggak puas. Ternyata masih ada saudara mereka di dalam api jahanam. Datang lagi mereka. Mereka minta yang kedua, ya Rob, kami ingin tolong lagi saudara-saudara kami yang ada di jahanam. Kata Allah, pergilah ke jahanam. Kalau ada yang punya iman separuh dinar di hati mereka, selamatkan. Maka diangkatlah banyak manusia, lebih banyak dari yang pertama, terangkat dari api jahanam. Mereka belum puas. Mereka datang lagi pada Tuhan mereka. Ya Rob, kami ingin minta lagi. Ingin tolong saudara kami yang ada di jahanam. Terakhir Allah berfirman, pergilah kalian ke jahanam. Kalau ada saudara kamu yang punya iman, setitik iman, selamatkan mereka dari jahanam. Maka keluarlah banyak manusia dari api jahanam. Ini gambaran jamaah sekalian, perhatikan bahwa persaudaraan sesama beriman, ukhuwah imaniyah, itu sampai hari kiamat. Persaudaraan kita tidak hanya di dunia, sampai hari kiamat. Makanya sama orang beriman jangan kasar-kasar, jangan keras-keras, jangan jahat-jahat. Kalau ngambek itu jangan kelewat batas. Karena boleh jadi yang kita musuhi besok yang akan menolong jenazah kita, menyolati jenazah kita, membawa kita ke kubur. Bahkan boleh jadi yang kita musuhi memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Nih Pak, ya sebagian orang di negeri kita mentalnya penjilat. Kalau sama orang kafir dibela mati-matian, sama orang beriman musuhnya habis-habisan, bencinya habis-habisan. Jangan. Persaudaraan sesama muslim ini, seiman ini, kita akan bawa sampai hari kiamat. Perhatikan, yang kita musuhi, yang kita benci, yang kita celak, kita hina, boleh jadi besok memberikan syafaat bagi kita. Mengharukan memang persaudaraan yang hakiki itu, diangkat dari api jahanam. Nah, ketika mereka diangkat dari api jahanam, itu tidak langsung masuk surga, Pak. Tidak langsung masuk surga. Mereka singgah di tempat yang namanya Ma'ul Haya, sungai kehidupan. Ma'ul Haya, sungai kehidupan. Yang tadinya gosong sudah menjadi areng, hitam, angus. Mereka mandi di sungai namanya Ma'ul Haya. Bersih. Karena mereka mau masuk surga, bersih. Cuman sayang di jidatnya ada tulisan Jahannamiyun. Jahannamiyun. Artinya mantan jahanam. Gitu. Mantan jahanam. Ya, mantan jahanam. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Cuman ketika mereka ada tulisan Jahannamiyun,
mereka minta sama Allah agar dihilangkan. Gitu. Ya kan, dihilangkan. Dan Allah hilangkan. Kan nggak mungkin masuk surga, lu pernah jahanam juga lu kan gitu. Berapa lama loh kan gitu. Ya kan? Dan dihilangkan itu. Dihilangkan. Ini namanya syafaat orang yang harusnya masuk jahanam kemudian diangkat oleh Allah dari api jahanam setelah adanya syafaat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang ketiga, syafaat yang umum. Yang ketiga adalah syafaat bagi penghuni surga. Jadi syafaat bukan buat penghuni neraka saja, Pak. Syafaat juga buat penghuni surga. Bentuknya apa? Derajat surganya meningkat. Derajat surganya meningkat. Kayak kita lah di pesawat kan ada yang kelas ekonomi, ada yang bisnis. Ya Pak ya? Kereta ada kelas ekonomi, ada kelas eksekutifnya, ya kan? Beda, ya kan? Nah, jamaah sekalian, surga demikian, bertingkat-tingkat. Seorang yang tadinya masuk surga, naik tingkatnya dengan adanya syafaat. Seperti hadis riwayat Imam Ahmad, nanti pada yaumul qiyamah, ketika seseorang derajatnya naik di surga, tingkatannya naik di surga. Orang itu bertanya, ya Tuhan, ya Rob, kenapa derajat kami naik? Maka Allah menjawab, bi istighfari waladikalak. Ini lantaran istighfar anakmu yang ditujukan untuk dirimu. Ini sekali lagi adanya syafaat bagi penghuni surga. Penghuni surga juga naik derajatnya dari level 1 menuju level-level berikutnya sampai yang paling tinggi Jannatul Firdaus, surganya para nabi dan para rasul. Sebentar, ngopi dulu. Mantap juga ya kopi. Kopi warung. Kita lanjutkan. Kemudian bahasan yang kedua yaitu syafaat yang khusus. Syafaat yang khusus milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak dimiliki oleh yang lain. Syafaat yang khusus milik Nabi ada 3 juga. Kalau tadi yang umum ada 3, kemudian syafaat yang khusus ada 3 juga. Yang pertama namanya syafaatul uzma, syafaat yang agung, syafaat yang paling mulia, syafaatul uzma. Ini syafaat yang pertama, di mana syafaatnya di padang mahsyar. Sebelum neraka, sebelum surga sudah berlaku syafaat di padang mahsyar. Padang mahsyar tempat yang luas, datar, dan di sana Allah ciptakan matahari baru. Matahari yang ada di dunia ini nanti Allah hancurkan. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Dan nanti pada yaumul qiyamah Allah ciptakan matahari baru di padang mahsyar. Jaraknya 1 mil. Cerita 1 jengkal bohong. Katanya di padang mahsyar matahari sejengkal, tidak, 1 mil. Manusia kepanasan. Keringat mereka itu bisa sampai mata mereka. Sampai mereka kelelep dengan keringat mereka. Sesuai dengan amal soleh. Ada yang air matanya semata kaki, ada air matanya selutut, sepinggang, sedada, sampai menutupi matanya. Ini proses di padang mahsyar, manusia kepanasan. Saat itulah
manusia mencari siapa orang yang bisa mempercepat proses hari kiamat. Nih Pak, orang-orang mencari-cari siapa sih orangnya yang bisa mempercepat proses hari kiamat. Akhirnya mereka mendatangi manusia-manusia mulia. Siapa yang didatangi? Pertama Adam. Wahai Adam, engkau adalah Abul Bashar, bapaknya manusia. Tolong dong, tolong kami, isfa' lana. Tolong kami supaya kiamat dipercepat, hisab dipercepat. Kata Adam, nafsi, jiwaku. Saya ini punya dosa. Apa dosanya Adam? Makan buah terlarang. Ya, bukan buah huldi ya. Perhatikan. Bukan buah huldi, salah orang-orang yang bilang buah huldi itu iblis. Yang menamakan buah huldi itu iblis. Huldi itu kekal, hulut kekal. Huldi itu kekal. Adam digoda oleh iblis supaya makan buah yang kekal. Kalau engkau makan bisa jadi malaikat kekal. Adam terkecoh ngikutin bisikan iblis. Nah, kata ahli tafsir, buahnya itu ya nggak perlu kita tahu lah. Ada yang menafsirkan buahnya anggur. Ya, yang jelas bukan buah naga, bukan duren juga, bukan. Gak usah dipikirin, tapi menamakan buah huldi salah. Bukan buah huldi. Nah, Adam mengatakan nafsi, jiwaku. Gak bisa saya nolong kalian. Idhabu ila ghairi. Pergilah kamu ke selain saya. Pergilah kamu kepada Nuh, Nabi Nuh. Akhirnya manusia mendatangi Nabi Nuh. Manusia bilang, wahai Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama kali Allah utus. Dan Allah menamai engkau Abdan Syakuro, hamba yang bersyukur. Gelar Nabi Nuh, Abdan Syakuro. Tolonglah kami, wahai Nuh, kami nggak tahan nih di padang mahsyar. Kata Nabi Nuh, nafsi, diriku, saya nggak bisa. Karena saya punya kesalahan mengazab kaumku sendiri. Nabi Nuh nggak sabar, minta kaumnya diazab. Itulah tsunami yang paling besar di dunia saat itu. Habis semua manusia. Jadi doa Nabi Nuh untuk mengazab kaumnya sendiri. Alhamdulillah Nabi kita Muhammad SAW sabar. Kalau enggak, kafir Quraisy didoainnya enggak juga itu. Tapi Nabi kita pernah bersabda begini, setiap Nabi punya doa yang mustajab. Setiap Nabi punya doa yang mustajab. Dan semua Nabi doanya sudah diminta di dunia. Wa inni ihtaba'tu da'wati yaumil qiyamah. Adapun aku telah menyimpan doaku nanti untuk hari kiamat. Untuk apa? Untuk memberikan syafaat untuk umatku. Allah. Oh Pak, ini cintanya Nabi. Makanya kalau kita cinta sama Nabi, minimal ngaji nggak tidur. Gitu. Ya, minimal ngaji nggak tidur lah. Kalau kita mau cinta sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan. Minimal ngaji nggak tidur. Dan yang kedua minimal kalau ustadz pulang dikasih bingkisan. Ustadz itu bisa aja nih. Ya. Mudah-mudahan pengurusnya cerdas. Peka gitu ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Nabi Nuh nggak bisa
idhabu ila ghairi, pergilah kepada Nabi Ibrahim. Akhirnya mereka datangin Ibrahim. Wahai Ibrahim, kami ini begini-begini. Kata Ibrahim, kata manusia, engkau adalah Khalilullah, engkau adalah kekasih dekatnya Allah. Isfa' lana, tolonglah kami. Kata Ibrahim, saya nggak bisa nolong kalian, nggak bisa. Karena saya pernah bohong 3 kali. Tuh, Ibrahim bohong seumur hidup 3 kali, ketakutan. Kita tiap hari bohong, tenang-tenang aja kan? Iya. Waduh, kita tembak-tembakan kok, gitu. Ya, terduga bawa pesta rakitan, dan seterusnya. Nah, jamaah sekalian, Ibrahim 3 kali bohong ketakutan. Pertama, Ibrahim bohong ketika oleh bapaknya mau diajak nyembah berhala. Ya, Ibrahim bohong. Ini sakim, saya sakit pak. Bohong Ibrahim. Ini sakim, saya sakit pak. Ibrahim nggak mungkin nyembah berhala. Namun Ibrahim juga nggak mau durhaka sama bapaknya. Jalan tengah, bohong, saya sakit pak. Padahal Ibrahim tidak sakit. Nah, bohongnya Ibrahim memang kondisinya terpaksa. Kita sama bini aja bohong ya kan? Sama bini aja bohong. Kok pulang terlambat bang? Ada pengajian di masjid. Weh. Padahal dia ngopi di warung. Lagi pengajian di masjid. Yang kedua, Ibrahim bohong ketika menghancurkan berhala-berhala. Ya, Ibrahim menghancurkan berhala-berhala, dihancurin. Diabadikan dalam surah Al-An'am, dihancurin. Yang gede ditinggalin. Kampaknya itu ditaruh di yang gede. Man fa'ala hadza li gimana? Ya. Man fa'alahu Man fa'ala lihalihatina hadza kan itu ya. Siapa yang menghancurkan berhala-berhala kami ini? Kata Ibrahim, fas'aluhum in kanu yantikun. Tanya tuh yang gede, ya berhala-berhala itu. Tanya yang gede itu. Kalau mereka bisa ngomong, tanya aja yang gede. Kalau itu bisa ngomong, gitu. Ini Ibrahim bohong. Ya, Ibrahim bohong. Ibrahim ditanya, siapa yang menghancurkan ini ya Ibrahim? Gitu. Bal fa'alahu kabirhum hadza kan gitu ya. Bal fa'alahu kabirhum hadza fas'aluhum in kanu yantikun. Gitu lah pas. Siapa yang hancurkan berhala-berhala ini? Ibrahim mengatakan yang gede tuh yang hancurin tuh. Tanya aja yang gede tuh kalau bisa ngomong. Gitu. Mereka marah kan? Kan dia nggak bisa ngomong. Gitu. Kalau bahasa Betawinya udah tahu nggak bisa ngomong, lu sembah. Gitu. Nah, ini yang kedua, Ibrahim bohong. Tapi bohongnya untuk menghancurkan argumentasi orang-orang kafir musyrikin saat itu. Habis berani Ibrahim. Dan disebutkan dalam surah Al-An'am itu, Ibrahim ketika menghancurkan berhala dalam lafaz fatan, gitu. Ya, fatan. Ya, pemuda yang terkenal dengan
nama Ibrahim. Berarti Fatan itu di bawah 40 tahun. Luar biasa. Makanya anak muda mesti berani. Nggak boleh blow on. Karena kalau udah aki-aki, udah nggak bisa diharapin, ya kan? Kalau udah aki-aki, pasrah dah. Ya, masih muda, gagah, ya kan? Di bawah 40. Ketiga, Ibrahim bohong. Ketika Ibrahim masuk suatu negeri yang rajanya senangnya sama istri orang. Ibrahim masuk ke suatu negeri yang penguasanya itu senang dengan istri orang. Senior, senang istri orang. Senior, senang istri orang. Jadi dia janda nggak mau, gadis nggak mau, tapi bini orang mau. Ketika Ibrahim masuk bersama Sarah, waktu itu istrinya masih satu, Sarah. Dipanggil Ibrahim, man hiya? Siapa perempuan itu? Ibrahim mengatakan, hiya ukhti. Dia itu adalah saudaraku. Kalau Ibrahim bilang, ini istri saya, dibunuh Ibrahim. Nah, Ibrahim bohong karena terpaksa. Dia ukhti. Namun karena Sarah cantik, raja ini tetap ngambil Sarah. Ketika Sarah mau diperkosa, tiba-tiba raja ini lumpuh. Dan akhirnya raja ini menghadiahkan budak, yaitu Hajar, yang nanti dinikahkan oleh Ibrahim. Itu sejarahnya. Nah, Ibrahim 3 kali bohong, ketakutan, nafsi, 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 diriku, diriku, diriku. Idhabu ila Musa, pergilah ke Musa. Datang manusia ke Nabi Musa. Bilang Nabi Musa, ya Musa tolong kami. Nabi Musa, nggak bisa saya. Kenapa? Dosanya Musa nonjok orang, mati. Ketika Bani Israel berantem dengan bangsa Kipti di Mesir, Nabi Musa datang belain Bani Israel, bangsanya. Dipukul sama Musa, jeger. Nabi itu punya kekuatan melebihi manusia biasa. Tempeleng, mati. Nggak sengaja. Ya. Musa mengatakan nafsi, nafsi. Saya dulu pernah bunuh orang. Sebelum Nabi Musa diangkat jadi Rasul. Ya, jangan saya. Idhabu ila Isa. Pergilah ke Isa, Nabi Isa. Datang lagi. Wahai Isa, tolong kami. Kata Nabi Isa, saya nggak bisa. Cuman Nabi Isa tidak menyebutkan kesalahannya. Kenapa? Karena umur Nabi Isa pendek, 33 diangkat. Isa diangkat 33. Makanya kata Nabi, usia penghuni surga itu 33. Nabi Isa. Jadi di surga nggak ada aki-aki, nggak ada engkong-engkong, nggak ada. Karena di surga usianya 33. Kayak saya 33 lebih. Lebihnya banyak. 33 lah gitu. Nah, kata Isa, jangan saya. Idhabu ila ghairi. Pergilah kepada selainku. Idhabu ila Muhammad. Pergilah kepada Nabi Muhammad. Datanglah manusia menjumpai Nabi Muhammad. Ini dia nih, kisah yang mengharukan bahwa Nabi kita satu-satunya makhluk yang bisa mempercepat proses hari kiamat. Sampai Nabi berangkat menuju bawah arasnya Allah, singgasananya Allah. Allah punya aras singgasana. Nabi berhenti di bawah singgasananya Allah. Nabi sujud. Ya, pada saat itu Allah berikan doa yang belum pernah doa itu diberikan satupun makhluk di dunia. Nabi baca doa itu ketika sujud. Kemudian Allah berfirman, ya Muhammad, irfa ra'sak, sal tu'to, isfa tusaffa. Allahu Akbar. Ya Muhammad, angkat kepalamu, mintalah engkau diberi. Minta syafaat, engkau akan diberi syafaat.
Begitu Nabi Muhammad SAW mengangkat kepalanya, yang disebut Nabi apa? Ummati ya Rob, ummati ya Rob, umatku. Ini gambaran jamaah sekalian. Saya mau terangkan sedikit, mohon maaf ya kalau ada yang nggak terima. Nabi dalam banyak sabdanya yang sering Nabi bela umatnya. Nabi tidak terlalu membela-bela keluarganya. Keluargaku ya Rob, keluargaku. Tidak. Memang ada sebagian hadis Nabi menitip-nitip keluarganya. Tapi di banyak hadis yang Nabi sebut ummati, umatku ya Rob, umatku ya Rob. Makanya kalau di Timur Tengah, keluarga keturunan Nabi itu disembunyikan. Mereka malu, takut kalau salah, lo keluarga Nabi nggak bener loh. Mereka takut. Ya. Karena kalau di Timur Tengah, casingnya sama, mukanya sama, casingnya sama. Jadi keluarga Nabi sama orang Arab sama ya kan. Kalau di sini kan agak beda. Makanya kadang jadi apa ya, prestis. Ya. Padahal itu enggak. Nabi angkat kepalanya, Nabi bersabda, ummati ya Rob, umatku ya Rob. Nabi sebut umatnya, Nabi bela umatnya. Allah. Padahal kalau lihat umatnya, capek juga ya. Ustadz ceramah dia tidur, Ustadz ceramah main handphone. Umat Muhammad tuh, Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Tapi tetap mudah-mudahan dapat syafaat. Walaupun kita ngajinya campur ngantuk ya kan. Nah, ini syafaat yang milik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, syafaat milik Nabi Muhammad SAW yang kedua yaitu ketika melewati Sirat. Sirat itu jembatan yang bawahnya Jahannam. Nanti orang-orang beriman akan melewati Sirat, jembatan yang bawahnya Jahannam. Orang kafir tidak ada yang melewati Sirat, karena orang kafir sudah dilemparkan ke dalam Jahannam. Yang melewati Sirat adalah orang-orang yang beriman, sekalipun dia pelaku dosa besar. Nah, nanti orang melewati Sirat sesuai dengan amalnya. Ada yang kalbark, seperti kilat, cuing, nyampe. Ada yang seperti angin kencang, ya kayak kita nih kereta lah, kan kereta cepat. Ada yang seperti orang naik kuda, ada yang berlari, ada yang tertatih-tatih. Dan di atas Sirat itu ada celurit kanan kiri itu, ya, yang akan menghalangi orang untuk selamat. Sebagian manusia jatuh ke dalam Jahannam. Dua amal yang akan membentengi kita, dua amalan yang akan menemani kita melewati Sirat. Yang pertama amanah, yang kedua silaturahim. Ini dua amalan. Ya, kalau orang yang amanah, ya, dan rajin silaturahim, menjaga silaturahim, ini amalan yang akan mendampingi kita melewati Sirat sehingga kita nggak jatuh dalam api Jahannam. Dan dua amalan ini sudah hilang. Ya Pak, amanah susah cari yang amanah. Ya, susah cari amanah. Tulisannya doang. Apa ya? Mangga sekilo 10.000, nggak taunya yang busuk 10.000. Orang berhenti yang busuk, kurang ajar gitu kan. Saya amanah gitu. Dan seterusnya. Ya, kalau kita ke bengkel diliatin, kalau enggak diganti yang ori. Tambal ban tongkrongin, kalau enggak bocornya 5 gitu. Ya kan? Orang hamil, melahirkan harusnya bisa normal, sesar. Ini banyak. Iya gak Pak? Rumah sakit dikit, COVID.
Covid, rapid. Wih. Ini BTG nih, bego tanpa gejala, gitu. Ya. Jadi orang sekarang takut ke rumah sakit, takut rapid. Berapa kawan-kawan itu sehat, seger, ngetes, wah reaktif, dirawat, meninggal suami istri, padahal sehat. Tentu banyak kasusnya. Ya, kita minta kepada petugas kesehatan, jujurlah, jujur. Ya, jangan kejar-kejar target, karena targetnya memang di Indonesia ini ditargetkan yang mati itu harus 10 juta. Alhamdulillah nggak mencapai target. Ini luar biasa ini. Orang ketakutan. Di bawah Di bawah bayang-bayang corona, takutan. Padahal kalau masuk yang sembuh banyak, 400.000 ya yang sembuh ya. Yang mati cuma 20.000. Kenapa yang di center yang diberitakan yang mati dong, yang sehat nggak diberitain? Yang sehat suruh ngomong. Tuh Pak, Wisma Atlet dekat sama rumah saya, jalan kaki Kemayoran. Sono ngapain? Senam, joget-joget, baik. Gitu. Ada yang masuk Wisma Atlet 2 hari makan enak, udah pulang aja. Gitu. Banyak misteri. Ya. Kalau nggak nimbulin fitnah, saya ceritain semuanya nih. Gitu. Jadi jamaah sekalian, ini hilang amanah, sifat amanah hilang. Nggak boleh dibongkar jenazahnya. Gitu. Ya, ini tambah serem orang. Gitu. Allah, fitnah luar biasa. Kopi warung. Kapal api. Nah, ini yang kedua. Nah nanti Pak, penghuni orang yang lewati Sirat, begitu sampai ujungnya pintu surga, tidak bisa masuk surga. Yang mengetuk pintu surga hanya khusus Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ngetuk pintu surga khusus Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dia. Kalau bukan karena engkau, saya nggak akan buka pintu ini, kata malaikat. Yang mengetuk pintu surga adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita adalah umat yang terakhir dan umat yang pertama kali masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan orang harapan indah masuk duluan. Surga, harapan indah nih, gitu. Meninggal tahun berapa Pak? Yang terakhir, yang ketiga, syafaat khusus Nabi yang ketiga, yaitu syafaat khusus Nabi kepada pamannya, Abu Thalib. Abu Thalib kita tahu adalah paman Nabi yang kufur, ya kufur. Ya, Abu Thalib kufur, namun satunya orang kafir yang paling ringan azabnya di neraka. Abu Thalib azabnya adalah pakai sendal dari api neraka yang membuat otaknya mendidih. Itu paling ringan itu azabnya. Allahu Akbar. Ya, Abu Thalib. Kalau bukan karena saya, kata Nabi, dia sudah di bawahnya jahanam, keraknya jahanam. Jadi khusus Abu Thalib diringankan, tapi tetap masuk neraka. Kenapa? Karena dia kafir. Gak bermanfaat hubungan keluarga, karena dia kufur pada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Nah ini syafaat Nabi ada 3. Kalau yang umum ada 3 ya, jangan lupa. Yang pertama syafaat orang yang harusnya neraka tidak jadi neraka. Yang kedua, syafaat orang yang sudah di neraka diangkat dari api jahanam ke surga. Dan yang ketiga, naiknya derajat penghuni surga. Ini syafaat yang umum. Dan syafaat yang khusus Nabi ada 3 juga. Yang pertama, syafaat nanti di
padang mahsyar, ya. Kemudian yang kedua, syafaat Nabi di Sirat membuka pintu surga, dan yang ketiga syafaat Nabi untuk pamannya Abu Thalib. Bagaimana kiat-kiat mendapatkan syafaat dan siapa saja yang bisa memberikan syafaat? Jangan kemana-mana. 2001 ya, yang akan datang ya kan, udah mau Isya. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selamat kita dari berbagai macam musibah dan wabah. Dan kita minta sama Allah di akhir tahun ini semoga kita tetap orang-orang yang istiqomah di atas dinul Islam ini. Minta sama Allah agar sampai akhir hayat kita Allah tutup akhir hayat kita dengan husnul khotimah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.